kita kembali ke alaqah. Dr. Moore punya saran, dia mengatakan, ayat lainnya dalam Al-Quran berarti penampilannya menyerupai lintah dan tahap seperti segumpal daging dari perkembangan manusia. Dari definisi ini Dr. Moore mengusulkan ada 23-30 hari embrio yang berusia 23 hari, panjangnya 3 mm atau 8 dalam satuan inci. Saya tidak dapat melepaskan jari saya darinya tanpa menyentuhnya terlebih dahulu. Ini adalah tahap 10, terlihat di sampul dalam buku Moore. Ini awalnya, lihatlah, ini adalah sperma yang memasuki telur. Jadi ini adalah tahap 1, menuju ke bawah ini ke tahap 6 pada minggu kedua. Dan ini adalah minggu ketiga. Dan ini adalah tahap 10 yang pertama, dan ini hari ke-23. Dan ini adalah apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Moore, seperti lintah. Jika kita bisa melihat lebih jauh dan melihat pada sinar X, ini adalah hari ke-22 dan tulang belakang masih terbuka. Dan ketika kita melihat pada hari ke-23, tulang belakang terbuka di sana dan terbuka di sana, dan kepalanya terbuka lebar, tidak terlihat seperti lintah. Dan jika Anda terus mengikuti, ini adalah diagram untuk itu. Kepalanya terbuka, nostril, neuroper, dan akhirnya diagram ini menunjukkan ini adalah embrio yang berusia 20 hari. Ia memiliki sebuah kantung kuning telur dan ia memiliki tali pusar, sama sekali tidak terlihat seperti lintah. Masalahnya, masalah besar dengan dua definisi dari kata alaqah ini adalah tidak tersedianya contoh tegas dari penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Berabad-abad sekitar Hijriah, satu-satunya cara untuk membuktikan arti tersebut adalah dengan penggunaannya. Satu-satunya cara untuk membuktikan apakah bentuk tunggal alaqah dapat berarti embrio yang berukuran 3 mm atau sesuatu yang lengket adalah dengan mengadakan pencacahan, menunjukkan penggunaan kata ini dalam surat di seluruh Mekah dan Madinah, utamanya dari bahasa kaum Quraisy. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena banyak usaha yang telah dilakukan untuk menjelaskan bahasa Arabnya orang Quraisy. Orang Muslim zaman dahulu memahami secara batiniah kebutuhan untuk mengetahui arti kata-kata Al-Quran secara pasti. Dan dengan alasan ini mereka mengadakan kajian secara menyeluruh tentang puisi dan bahasa mereka. Maka Abu Bakar, mantan rektor topeng utama pada para pasangan, membawa topik ini dalam sebuah konferensi di bawah Satu Tuhan di Munkalia 1985. Ia melontarkan pertanyaan ini kepada hadirin. Apakah teks keseluruhan dari Al-Quran yang diketahui pada masa Muhammad itu tetap sama? Dan jawabannya adalah puisi kuno menunjukkan ya. Kita hanya bisa menyimpulkan jika ayat-ayat yang membawa kenyamanan dan harapan bagi umat muslim selalu tetap, maka pernyataan ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayat itu juga harus diterima sebagai tetap, kecuali bukti baru yang ditampilkan. Hal ini sangatlah penting karena beberapa ayat mengatakan bahwa informasi ini adalah sebuah tanda. Surat orang-orang yang beriman yang kita lihat di atas mengatakan dia adalah yang menciptakan kamu dari debu, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah alaqah yang mungkin dapat Anda pahami. Dan dalam surat Haji dia mengatakan, hai manusia, jika kamu memiliki keraguan tentang adanya hari kebangkitan, maka ketahuilah. Maka dari itu pernyataan itu harus ditanyakan. Jika itu adalah tanda yang jelas bagi pria dan wanita Mekah dan Madinah, apa yang mereka ketahui tentang alaqah yang menuntun mereka pada iman di hari kebangkitan? Jawabannya, kita akan menguji situasi sejarah yang mengantarkan pada masa Muhammad untuk melihat apa yang Muhammad dan pengikutnya percaya tentang embriologi. Kita akan mulai dengan Apokritis. Berdasarkan bukti yang terbaik, dia dilahirkan di Kepulauan Kus Yunani pada abad 460 sebelum Masehi. Dan dia melalui tahap-tahapnya sebagai berikut. Air maninya datang dari hasil keseluruhan tubuh orang tua masing-masing. Air mani lemah berasal dari bagian lemah, dan air mani kuat berasal dari bagian kuat. Kemudian dia beranjak dan berbicara mengenai penggumpalan darah ibunya. Bibit embrio kemudian tertampung dalam membran. Selebihnya ia tumbuh karena darah ibu yang berasal dari rahim. Seorang wanita langsung menyadari ia berhenti menstruasi. Kemudian, tentang daging,
Dia mengatakan pada tahap ini dengan penurunan pengumpulan darah ibu, daging terbentuk dengan umbilicus. Dan terakhir, tentang tulang belulang, dia mengatakan selama daging tumbuh, ia terbentuk dalam anggota yang berbeda dengan nafas. Tulang menjadi keras dan menumbuhkan cabang seperti pohon. Berikutnya kita lihat pendapat Aristoteles. Dalam bukunya tentang generasi binatang sekitar tahun 350 sebelum Masehi, dia mengungkapkan tahap-tahap embriologinya. Dan ia berbicara tentang air mani pertama dan darah menstruasi atau katemenia. Di bagian ini Aristoteles berbicara tentang air mani pria sebagai hal yang murni. Selanjutnya adalah tentang apa yang akan dilakukan wanita terhadap air mani pria merupakan bahan bagi air mani untuk dikerjakan. Dengan kata lain, air mani membekukan darah menstruasi. Kemudian ia beranjak ke daging, dia mengatakan alam membentuknya dari bahan yang murni yaitu daging. Dan dari sisa-sisanya membentuk tulang. Dan terakhir sekitar daging, sekitar tulang dan menempel padanya oleh kumpulan serat tipis, tumbuh bagian yang berdaging. Jelas-jelas Al-Quran telah menirunya. Air mani membeku dalam darah menstruasi yang membentuk daging, dan kemudian di dalam tulangnya tersebut tumbuh bagian berdaging. Berikutnya kita pikirkan obat-obatan India. Pendapat Syaraka di tahun 123 sebelum Masehi dan Susruta bahwa baik pria maupun wanita menghasilkan bibit. Pria mengeluarkan sukra atau air mani dan wanita mengeluarkan artafa, sanita, darah. Dan hal-hal itu berasal dari darah, lewat makanan, lewat darah. Dan di sini kita lihat bahwa di Mendicant India, mereka juga mempunyai gagasan bahwa anak berasal dari air mani dan darah. Sekarang mari kita lihat pendapat Galen. Galen lahir pada tahun 131 sebelum Masehi di Bergamum. Bergamum sekarang ada di wilayah Turki. Galen mengatakan, air mani bahan penyebab terbentuknya janin bukanlah semata-mata darah menstruasi seperti yang dianggap Aristoteles, melainkan darah menstruasi ditambah 2 tetes air mani. Di sini Al-Quran sependapat dengan Galen seperti yang disebutkan surat 76 ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani. Sekarang kita lihat pada penjelasan Galen. Galen juga mengajarkan bahwa embrio berkembang secara bertahap. Pertama-tama adalah di mana bentuk air mani berlaku. Tahap berikutnya ketika ia telah terisi dengan darah dan jantung dan otak dan hati masih belum berbentuk dan tersambung. Ini adalah masa yang oleh Hippocrates disebut janin. Surat Al-Quran 22 ayat 5 mencerminkan pernyataan ini. Kemudian dari seonggok daging yang sebagian terbentuk dan sebagian lagi belum terbentuk. Dan sekarang tiba masa persiapan ketiga. Jadi Allah menyebabkan daging tumbuh dan mengelilingi tulang. Sudah kita lihat bahwa Al-Quran sependapat dengan hal ini. Dalam surat 23 ayat 14 dikatakan, dan kami balut tulang dengan daging. Masa keempat dan masa terakhir, masa keempat dan masa terakhir adalah tahap ketika semua bagian tubuh mulai berubah. Galen sangat terpandang dalam bidang obat-obatan tepat pada zaman Hijriah. 4 tokoh kedokteran di Alexandria, Mesir, memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kedokteran dengan menggunakan 16 buku Galen sebagai dasar pembelajarannya. Hal ini berlangsung sampai dan selama abad ke-13. Sekarang mari kita lihat. Dan kita tanya diri kita sendiri, bagaimana situasi politik, ekonomi, dan kedokteran Arab pada masa Muhammad? Bagaimana situasi yang sebenarnya? Dari Hadramaut di Yaman, pedagang rempah-rempah berdagang melewati daerah selatan melalui Mekah dan juga Madinah, dan kemudian mencapai seluruh Eropa. Di Arab Utara, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, kaum Gaza mengambil alih, dan tahun 528, mereka menguasai gurun Syria sampai pinggiran Madinah. Shiraik, sebuah bentuk dari Aramaik serumpun dengan bahasa Arab, adalah bahasa resmi mereka. Pada tahun 463, kaum Yahudi menerjemahkan Taurat dan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Shiraik. Museum Inggris memiliki salinannya. Kitab itu berguna bagi kaum Gustian yang beragama Kristen dan bagi kaum Yahudi di Arabia. Selama masa ini Sirigus, Syria, dan Shini yang meninggal di Konstantinopel pada tahun 536 yang merupakan salah seorang penerjemah terdahulu,